Oke guys, selamat datang dan selamat bergabung di channel saya, yaitu channel Freakless Yanturi. Pada kali ini, di tutorial video ini, saya akan mencoba memberikan sama teman-teman sekalian, yaitu mengenai tentang Adobe Flash CS6. Nah, oke, sebelum kita memulai, pastikan di komputer atau di PC Anda itu sudah terinstall untuk Adobe Flash CS6. Nah, untuk di video ini saya tidak menjelaskan lagi mengenai cara menginstal dari Adobe Flash, namun pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan dasar dari Adobe Flash CS6. Pertama sekali kita membuka Adobe Flash CS6. Kalau di sini sengaja saya buatkan di taskbar saya, yaitu tinggal saya double klik ya. Nah, ini tampilan dari di saat kita menjalankan Adobe Flash Professional CS6. Nah, baik. Nah, di sini pertama sekali itu tampilan awal itu setelah kita menjalankan Adobe Flash CS6, di sini ada dua pilihan, di mana ada ActionScript 3.0, ActionScript 2.0. Nah, pada kali ini ada Air for Android. Nah, di video saya ini nanti akan saya paparkan satu persatu. Cuman yang pertama saya akan mencoba dia mulai dari ActionScript 2.0. Nah, di saat kita mengklik yang namanya ActionScript 2.0, tampilan pertama akan muncul seperti ini, di mana di Adobe Flash CS6 itu adalah versi terbaru dari yang pertama itu yang biasa digunakan kalau belajar animasi menggunakan Macromedia Flash 8. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi diciptakan oleh Macromedia, yaitu Adobe Flash CS6. Nah, tidak jauh berbeda dengan Macromedia Flash 8 atau Flash CS3 atau CS5. Di sini sebelah kiri ini itu terdapat yang dinamakan dengan tools. Tools itu gunanya alat yang akan kita gunakan membuat objek atau animasi yang akan kita gunakan nantinya. Nah, di sini ada selection tool, ada subselection tool, dan kemudian ada 3-dimensional rotation. Ini ada lasso tool dan ada pen tool. Masing-masing tools ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nanti akan kita coba satu persatu fungsinya untuk apa. Kemudian di paling di atas ini ada menu barnya, di mana menu bar itu ada file, edit, view, insert, modify, text, command, control, debug, window, dan file. Ya, itu paling atas. Kemudian di paling bawah di sini ada timeline, output, compile error, dan motion editor. Nah, jadi kalau yang pertama di timeline ini adalah garis waktu, di mana garis waktu ini fungsinya itu kita akan membuat nanti ada frame-frame di sini ya. Ada frame-frame, nilai-nilai di mana fungsinya itu kita akan membuat animasi tersebut itu digunakan atau kita letakkan di sini ya, supaya objek yang kita buat itu bisa bergerak. Itu nanti peletakannya di timeline ini atau garis waktunya. Nah, di sini ada layer 1 ya. Ini layer ini bisa kita tambahkan dengan cara di sini ada insert new layer, tinggal kita klik, ini akan tambah layernya. Contoh, misalnya ini saya tambah, ini layer 2. Nah, jadi layer 1 ini bisa dia objek yang berbeda-beda kita buatkan, misalnya di layer 1 objek A, di layer 2 objek B. Untuk menghapusnya ini tinggal kita klik, kemudian di sini ada delete ya. Kemudian di tengah ini ada new folder. Jadi kalau ada dari folder sudah kita simpan ya, objek yang akan kita buka bisa menggunakan sini, atau kita klik folder, di dalam folder ini kita letakkan ada isi yang akan kita buatkan. Cara menghapusnya sama, ini kita klik tekan tombol delete ya. Ini garis waktunya. Kemudian nanti di sini ada di paling bawah saat kita mau menjalankan bentuk animasi yang kita buat, di sini ada play ya, di sini ada step forward, kemudian ini go to last frame-nya, kemudian di sini ada onion skin. Nah, nanti ini masing-masing akan saya jelaskan di video selanjutnya. Dan ini ada frame rate. Nah, jadi kalau untuk mempercepat dari suatu pergerakan nanti animasi itu bisa kita setting di sini ya. Nah, kemudian sebelah kanan ini ada properties ya. Properties ini bisa kita men-setting dari size dari layar kita. Misalnya contoh ini kita klik edit document. Nah, ini bisa kita
buatkan ukurannya. Kalau pada video ini saya menggunakan 550 kali 400 untuk ukuran dari layar kerja yang kita gunakan. Pilihannya banyak. Ini mau ganti background. Kalau saya ganti backgroundnya, contoh ini warna biru, nah saya OB-kan, ini akan menjadi warna biru ya, menjadi ganti dari layar kerja kita. Atau misalnya kita kembalikan ke warna putih ya. Nah, oke. Nah, itu untuk di properties ini. Kemudian di sini ada library. Library ini nanti setiap objek yang kita panggil atau gambar yang kita masukkan itu akan masuk ke sini nanti. Ini properties. Kemudian di sini ada color yang untuk pewarnaan. Ini bisa kita pilih nanti. Cara pewarnaannya bagaimana itu nanti langsung kita praktekkan ke objeknya. Ya, ini fitur-fiturnya. Kemudian di sini ada yang namanya stake atau layar kerja. Jadi suatu objek yang kita buat, ya, objek animasi atau objek untuk pembuatan animasi yang kita buat itu kita letakkan di warna putih ini. Nah, ukuran ini sesuai dengan properties yang kita setting tadi. Di sini size-nya 550 kali 400. Ya. Nah, warnanya warna putih. Jadi kalau di luar dari sini nanti itu tidak akan nampak di saat kita menjalankan sebuah animasi. Ya. Nah, untuk pembuatan objeknya, ya, yang pertama sekali kita menggunakan namanya tools. Ya, contohnya saya menggunakan di sini ada line tool. Untuk menggunakan line tool itu pastikan di saat Anda mengklik ini line tool, kursornya itu akan berubah jadi ukuran tambah. Nah, untuk membuat sebuah objek tinggal kita tarik saja ya, di sebuah garis. Nah, di saat kita membuat ini, contoh di saat saya untuk menseleksi garis tersebut, langkah yang Anda lakukan itu pastikan kursor Anda itu sudah kembali ke selection tool. Ya, pastikan sudah kembali ke selection tool. Jadi kalau ini tandanya masih aktif di dalam line tool. Nah, saya akan kembalikan ke selection tool. Nah, ini akan berubah jadi tanda panah. Ya. Nah, ini saya klik objeknya. Objek ini bisa saya perbesar. Caranya itu adalah dari sini ada struknya ya. Ini saya perbesar, kemudian ganti warna dari sini. Ya, misalnya ini saya buatkan warna merah, tapi warna itu akan berubah. Nah, kemudian ada stylenya di sini. Ya, jika garisnya itu putus-putus sama seperti di Word. Ya, nah ini saya besarkan, maka garisnya itu akan berubah. Ya. Pinggirannya akan berubah ya. Itu untuk garisnya sini. Kemudian seandainya Anda itu membuat garis ini untuk melengkung ya, saya membuat ini kan garisnya garis lurus, kita akan membuat garis melengkung. Caranya adalah usahakan kursor Anda itu posisinya sama seperti ini. Kalau Anda perhatikan kursornya itu di sini ada petak, maka usahakan dia ini sudah melengkung, tahan, klik kiri, baru kita tarik ke bawah ya, sehingga objeknya itu akan berubah menjadi tidak garis lurus lagi ya. Misalnya untuk menghapusnya lagi ya, cara untuk menghapusnya lagi ya, pastikan objek itu sudah terseleksi ya, pastikan sudah terseleksi. Ini baru kita hapus. Hapusnya di dalam keyboard Anda tekan delete saja, nah itu akan terhapus ya. Nah, langkah selanjutnya jika Anda itu membuat sebuah persegi panjang, itu gunakan yang namanya rectangle tool ya. Caranya sama, klik kiri, tahan, baru seret di objeknya akan kita buat ya. Nah, di sini ada dua warna ya, dimana dia ada untuk di luarnya, kemudian ada warna dalam. Nah, untuk merubah warnanya itu bisa kita setting dari sini ya. Misalnya yang di dalam itu saya rubah menjadi warna biru ya, kemudian yang di luar itu akan berubah menjadi warna hitam ya. Nah, caranya itu supaya ini bisa berubah, double klik dulu ya, kemudian kita ganti. Oke, kemudian ini juga kita ganti. Nah, sehingga warnanya itu akan berubah ya. Nah, tadi untuk menaikkan dia garis luarnya itu bisa kita setting dari sini. Oke, nah, bisa sampai di sini. Saya harap Anda bisa memahami, langsung Anda praktikkan ya. Nah, pastikan di saat Anda untuk memindahkan objek ya, memindahkan objek ini, langkah yang pertama itu jangan biasakan dia langsung diklik, diseret. Nah, itu pasti garis luarnya akan tinggal. Caranya bagaimana? Caranya itu tinggal Anda double klik
Atau dengan cara kedua, ini diseleksi dulu, baru ini kita geser ya. Nah, itu dia langkah yang pertama untuk memindahkan suatu objek tersebut, baik objek apapun itu sama ya. Nah, jadi kalau misalnya ini tidak terseleksi keseluruhan, kalau hanya di luar aja ini ditarik, ini akan terpotong. Nah, caranya untuk menseleksi keseluruhan, double klik keseluruhannya ya, klik 2 kali untuk klik kiri, atau bisa Anda seleksi seperti ini ya. Itu dia. Kemudian jika Anda untuk membuat sebuah lingkaran, di dalam Rentex Tool itu ada beberapa pilihan ya. Caranya itu ini tekan lama ya, ditekan lama dengan klik kiri, maka di sini akan muncul ya. Kemudian kita buat untuk membuat sebuah bulatan, misalnya kita buat seperti ini ya. Nah, sama halnya seperti yang tadi, jadi dari sini objeknya akan berubah ya. Nah, itu dia menggunakan kalau kita untuk membuat persegi panjang sama membuat sebuah lingkaran ya. Pastikan dia sudah kembali ke selection tool, baru kita delete. Kemudian untuk menuliskan teks itu ada yang namanya text tool. Nah, di saat klikkan, sama di sini misalnya saya buatkan channel Freakless Yanturi ya. Nah, untuk merubah warnanya ini kita dulu ya, di blok keseluruhan, baru kita perhatikan di properties itu ukuran font bisa kita ganti ya, tergantung sama Anda minatnya apa gitu ya. Nah, ini bisa kita buat contoh. Kemudian fontnya ada size-nya di sini, size-nya bisa kita besarkan ya. Kemudian warnanya juga ada di sini, misalnya saya buatkan warna merah, ini kita letakkan di sini ya. Nah, jadi kalau seandainya fontnya mau kita ganti, itu tinggal Anda double klik ya, kemudian itu Anda gantikan dari sini ya. Itu dia untuk pembuatan teks ya. Contoh dasarnya saya akan membuat sebuah objek daun ya, yang langkah mendasar sekali, daun, dimana daun itu kita hanya mendesain sebuah objeknya saja. Nah, misalnya saya menggunakan line tool ya. Di saat kita membuat sebuah objek, pastikan di garis waktu ini akan berubah jadi warna hitam. Nah, warna hitam itu artinya bahwasanya objek yang di dalam frame 1 itu sudah ada ya, itu. Jadi objek yang sudah ada di frame 1 sudah ada. Nah, jadi kalau ini kita hapus, otomatis ini akan warna putih. Nah, contohnya ini saya hapus, nah ini warna putih. Itu perbedaannya. Kalau dia warna putih berarti objek di dalamnya tidak ada, tapi kalau sudah ada objek, nah berarti dia warna hitam. Nah, ini berarti dia objek ini, teks ini berada di frame 1 ya. Teks ini belum ada animasi yang kita buatkan di dalam, karena di sini saya hanya masih membuatkan sebuah bagaimana caranya menggunakan tools yang ada di Adobe Flash ini ya. Untuk membuat animasinya nanti itu akan saya paparkan di video berikutnya. Nah, misalnya saya akan membuat sebuah daun ya. Misalnya ini saya tarik garis, dari garis ini bisa kita bentuk sebuah daun. Misalnya kita letakkan dia, jam yang kita gunakan itu adalah ini, pastikan dia kembali ke selection tool. Di sini sudah berubah, dia akan menjadi melengkung. Ini kita tarik, kemudian ini kita gunakan line tool lagi, kita tarik dari sini, kita letakkan, gunakan dia selection tool, kembalikan ke sini ya. Kemudian kita tarik lagi, kita buat sebuah garis lagi ya. Ini ada line tool, kita tarik dari sini ya. Oke, kemudian ini saya letakkan di sini lagi, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, di mana dia daun itu kan identik dengan warna hijau. Nah, cara untuk mewarnainya tinggal kita buatkan dia seperti ini ya. Kita blok terlebih dahulu, ganti warnanya ya, ganti warna. Untuk pewarnaan bisa dari sini ya. Contoh ini kita ganti jadi warna hitam. Nah, kita akan mewarnai dalamnya. Untuk mewarnai isi di dalam ini, kita menggunakan dari sini ada yang namanya fill color ya. Nah, jadi kalau ini dia stroke colornya, ini berarti dia untuk mewarnai luar dari objek yang kita gunakan ya. Nah, kemudian kalau untuk mewarnai di dalam itu menggunakan namanya fill colornya. Ini saya klik ganti warna hijau. Nah, kemudian kita membuat pewarnanya, letakkan menggunakan paint bucket tool
ya. Jadi kalau paint bucket toolnya itu harus ganti warnanya dari sini. Ini saya klik, ya, otomatis dia warnanya berubah. Ini saya buatkan, iya, ya. Objeknya sudah jadi sebentuk daun. Ya, kalau misalnya ini mau kita buatkan lagi melengkung, caranya itulah, ya. Nah, ini kita gunakan dia selection tool tadi, ya. Sehingga seperti ini kita gunakan, ya. Oke, kita tarik. Bisa Anda perbesar, ya, bisa diperbesar dengan cara dia di sini ada, ya, untuk perbesaran dia ukuran size-nya 20 contoh saya buatkan, iya, nah, bisa seperti ini, ya. Nah, jadi tergantung kreasi Anda. Jadi bagaimana menurut Anda supaya objek yang Anda buat itu menarik, bisa dilihat. Nah, untuk mendabulkan ini, ya, tinggal Anda copy saja di blok, ya. Kemudian taruh seperti ini. Merotasinya, memutarnya tinggal Anda gunakan dia free transform atau di keyboard Anda tekan Q, ya. Ini kita putar. Nah, contoh kita letakkan di sini. Nah, ini bisa kita kecilkan, ya. Ini bisa kecilkan supaya dia lebih bagus. Nah, contoh ini saya perkecil dulu. Ini saya perkecil. Jadi ini kita seret dulu, ini hapus. Ya, ini tinggal kita double klik, copy, paste. Ya, sama seperti biasa, ya. Copy paste itu sangat simple. Nggak mungkin saya gunakan lagi cara copy paste itu seperti ini, nggak mungkin lagi, ya. Nah, jadi di sini saya dasarnya itu membuat bagaimana toolsnya itu kita gunakan membuat sebuah objek dengan Adobe Flash, ya. Jadi cara ini yang terlebih dahulu kita kuasai dulu, kemudian nanti kita akan membuat dia objek ini bagaimana bisa bergoyang, animasinya bisa berkreasi sesuai dengan animasi yang kita inginkan, ya. Nah, itu langkah yang mendasar. Nah, untuk menjalankan ini nanti, menjalankan sebuah animasi itu di dalam Adobe Flash, caranya itu Anda tekan saja dengan tekan Ctrl Enter, atau bisa Anda masuk ke menu Control, kemudian Test Movie, ya. Ini kemudian Test. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini animasinya belum bergerak sama sekali, ya. Oke. Itu dasar. Kemudian nanti untuk video selanjutnya pembuatan animasinya bergerak, bagaimana cara membuat animasi itu bergerak, berpindah dari tempat satu ke tempat B, itu nanti saya paparkan di video selanjutnya. Silakan kunjungi video berikutnya untuk memahami kelanjutan Adobe Flash CS6. Semoga Anda sehat selalu, tetap berbagi, dan jangan lupa Anda like dan subscribe video ini supaya saya bisa mengembangkan teori-teori tentang Adobe Flash.